Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Babu takrimil mar'ati wal ihtirami bi insaniyatiha. Bab tentang memuliakan perempuan dan menghormati kemanusiaannya. Perempuan itu juga manusia. Ini penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Rawahu at-Tirmidzi. Paling sempurna imannya orang mukmin adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan mukmin yang terpilih adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan. Luar biasa Rasulullah dari peradaban jahiliyah, lalu beliau mengangkat harga derajat perempuan hingga muncul statement-statement atau dawuh-dawuh hadis-hadis seperti ini. Yang paling baik di antara kalian, sing mukmin sing wis iman didhawuhi kalau Rasulullah, sing paling sempurna imannya seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya kepada siapa saja. Dan yang paling terpilih di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada perempuan. Yang kedua, khusus pada perempuan, yang paling baik, yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap perempuan. Tapi yang paling sempurna iman seseorang adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada siapa saja. Akmalu mukminina utawi paling sempurnane pira-pira wong mukmin apane imanan imane iku ahsanuhum. Luwe api-apike mukmin apane khuluqon akhlaki. Wa khiyarukum utawi terpilih sira kabeh ku khiyarukum to api-apike sira kabeh ku khiyarukum apike sira kabeh dinisaikum maring pira-pira wadon sira kabeh apane khuluqon akhlaki. Yang pertama, malumina imanan ahsanhum, berlaku mutlak. Orang yang mengaku sebagai orang mukmin itu seharusnya berakhlak yang baik kepada sesama umat manusia. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling
baik akhlaknya kepada sesamanya. Yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada perempuan. Perempuan ya kudu apik nang padha wong wedoke. Wong lanang ya kudu apik nang ngene padha-padha wong lanange. Atau sebaliknya. Wong lanang kudu apik nang wong wedok, wedok kudu apik nang wong lanang. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat kepada pimpinannya, pemimpin kepada rakyatnya. Nanggone lembaga organisasi, pimpinan pada bawahannya kepada pimpinan. Berlaku secara mutlak. Siapa yang paling sempurna imannya, ya dia yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, siapa yang terpilih di antara kalian, yang paling baik adalah orang yang baik perlakuannya kepada perempuan. Ini laki-laki kepada perempuan, juga berlaku perempuan kepada sesama perempuan. Dalam lingkungan keluarga, kalau orang tua itu mempunyai anak, itu seharusnya, semestinya, jika kita mengikuti sunnah Rasul, kita mengikuti teladan Rasulullah, seharusnya itu memberikan perlakuan yang sama. Anak-anak, kita itu mungkin sebagian dari kita itu terlahir di lingkungan yang sudah sejak awal itu membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Sok dolanai wedok kok dolanai misal. Sok kakean mangan, wedok kok kakean mangan. Kok gendut gak pantas. Masa gendut gak pantas itu berlaku hanya untuk perempuan? Kita sebagian itu mengalami hal-hal koyok ngono. Iya apa enggak? Iki karena budaya yang sudah membentuk seperti ini. Yo piye maneh? Lho, panjen wis ngono misalnya. Ya paling tidak diperbaikilah. Iku siji mending misalnya. Terus ojo sekolah dhuwur-dhuwur, wedok adek sekolah dhuwur-dhuwur. Padahal tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin gak ada pembedaan. Nek wedok sekolahnya paling dhuwur SLTA, nek lanang sekolahnya bisa sampai S3. Kan enggak ada begitu. Jadi pada akhirnya budaya itu membatasi apa ya? Hak-hak yang seharusnya itu diterima sama oleh laki-laki dan perempuan. Tapi jangan digebiah-uyah ya. Maksud digebiah-uyah ada nilai-nilai budaya itu yang juga baik gitu, yang juga baik misalnya kalau di muslimah diatur tata aturan orang muslim dan muslimah ya nek wong wedok panjen aurate iku iki sampai sakmene iki ditutup ya kudune ngono syariate ngono ya tetep kok kemudian itu dilawan wong garamu sok gara-gara ku wedok kon kudungan gak oleh katokan ya gak oleh iku wis syariate ngono ya iku dilakoni artinya sing lebih kita munculkan itu adalah sesuatu yang memang itu harusnya didapatkan sama oleh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita. Terus wis iki anak lanang jatahi wae loro, nek anak wedok jatahi wae siji lho. Larek lanang padha-padha sekolahe tak sangoni luwe akeh timbang anak wedok. Lho gini-gini nih lho, hal-hal yang bersifat apa namanya? Yang prinsip beda secara biologis ya. Ini prinsip beda secara biologis. Jadi beda. Anak-anak tak sangoni sakmene soale kebutuhane iku apa jenenge luwih akeh misalnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat kebutuhan lebih banyak itu luwih akeh arek wedok.
Soalnya anak kula nang mangane akeh, engko lek gak dipenuhi maame, engko dhek kleson, karena mangane akeh misalnya. Berarti sangone luwe akeh. Padahal dhek luwe akeh. Bagaimana saat dia head, butuh softtek. Yo, engko lek pusing, butuh vitamin, tambah gizi. Butuh minum apa? Kacang ijo misalnya. Butuhane luwe akeh. Guru lagi sing cernik-cernik yang kecil-kecil. Kebutuhan menutupi auratnya, butuh kudung, kemudian butuh pakaian dalam, butuh ganti-ganti pakaian dalam. So, perempuan itu mengeluarkan banyak cairan, madhi, kemudian ada head, istihadho, ono nifas, aduh macamnya, opo sing metu toko alat reproduksi perempuan itu kan banyak sekali. Kebutuhannya itu kan secara logis itu kebutuhannya sesungguhnya lebih banyak. Iki misalnya dalam konteks keluarga, nanti dalam konteks sosial misalkan, yang perlu juga mendapat perhatian itu kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan itu bagaimana agar tidak mendiskreditkan perempuan. Misalnya, Amit Yun Sewu, saya mengalami ini di beberapa teman saya ya. Jadi podo-podo kerja di tempat yang sama, itu gajinya rapodo. Laki-laki gajinya lebih tinggi, perempuan lebih sedikit. Dengan alasan kerja dia tidak sama, tidak sekuat laki-laki misalnya. Dengan alasan perempuan itu masih ada cuti hamil, cuti melahirkan, cuti ini. Padahal mestinya ya luwih gede no gajinya. Wong ono proses kodrati melahirkan generasi. Kita butuh biaya kanggo melahirkan, butuh biaya. Mestinya harus lebih disupport. Tambahi gajine. Iki gaji kerjamu, ini gaji tambahan untuk melahirkan, ini untuk kecukupan gizimu. Sini ngono. Nek perusahaan. Kalau kita misalnya bukan pemilik perusahaan misalnya, tapi kita punya orang yang membantu di rumah kita. Misalnya imbok tukang masak misalnya. Kalau mau khiyarukum linisaikum khulukon, ya perlakukan dia. Ada tukang masak perempuan, tukang masak laki-laki. Gajinya podo misalnya. Tapi kalau saat perempuan ini mau melahirkan, ya kasih yang lain selain gaji dia. Kita tambahi biaya kanggo biaya melahirkan. Mestine kudune ngono khiyarukum linisaikum. Jadi memperlakukannya sesuai kebutuhan dia. Ini terjadi di lingkungan kita, masyarakat kita kan gak ngono perusahaan-perusahaan podo wis gaji lanang wedok. Akhirnya kudunya lagi khusus kanggo biaya aku engko melahirkan, biaya aku engko nyusui anakku, aku kan kudu tambah gizi, kudu tambah sehat. Akhirnya pengiritan di sana sini agar dia bisa terus sehat untuk anaknya. Ya, coba kita mulailah kita ngaji ini memang saya sendiri juga khususnya ya harus pengen memulai membenahi. Oh sampai segini ini loh kita kudu memperhatikan. Tidak duwe rewang wedok, kemudian dia misalnya menstruasi dia tiba-tiba berhenti, nggak kelihatan. Kenapa menstruasi sakit perutnya? Ya sudah, biarkan. Dia butuh istirahat, butuh menstabilkan kondisi tubuhnya. Berikutnya, nek perlu kasih vitamin ini, minum ini biar cepat sehat. Iki diminum, vitamin ini diminum. Nek perlu kita beri perhatian. Sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nek kudu ngene awak kudu gak enak, aku cepat-cepat minum obat atau cepat-cepat minum vitamin. Gak kok ya ngono kok jenenge wah dirasane ngono kuwi. Selesai sampai di situ. Menjadi sesuatu yang biasa. Tidak kemudian menjadi khiyarukum li nisaikum. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nisa'i bi husni sahabati
kola ummuka. Kola sumaman, kola ummuka. Summa ummuka. Kola sumaman, kola summa ummuka. Kola sumaman, kola summa abuka. Rawahu Muslimun. Siapa orang yang paling berhak untuk kita beri perlakuan atau kita jadikan teman yang terbaik atau orang kita yang kita perlakukan dengan baik. Kita beri perlakuan yang baik. Ummuka, ibumu. Lalu siapa ibumu? Lalu siapa ibumu? Lalu siapa ayahmu? Manutawi sapane ku ahakun nasi luweh berhak hae menungso luweh berhake menungso bi husni sahabati kelawan baguse pergaulan kula. Kala dawuh sapa Nabi ummuka ibumu, kala dawuh sapa Nabi tsumma kala takon sapa rajul kala tsumma kala nu dawuh sapa Nabi kala takon sapa rajul tsumma man nuli sinten, kala dawuh sapa Nabi tsumma ummuka nuli ibumu, kala tsumma man kala takon sapa rajul tsumma man nuli sinten, kala dawuh sapa Nabi tsumma ummuka nuli ibumu, kala tsumma man nuli sinten, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kala takon sapa rajul ya tsumma man nuli sinten, kala dawuh sapa Nabi tsumma abuka nuli abahmu, nuli ayahmu, bapakmu. Siapa yang paling berhak untuk kula perlakukan dengan saya ya Rasul, ibumu. Terus sinten malih ibumu, sinten malih ibumu, sinten malih bapakmu. Ini kita sudah pasti tahu hadis tentang itu, umuka. Pasti wis ngerti. Tapi apakah di dalam kehidupan yang nyata, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita telah melakukan ini? Iki sing perlu kita muhasabai. Ayo jujur. Siapa orang yang sering kita sakiti? Siapa orang yang sering kita perbuat jengkelin? Siapa orang yang sering kita marah-marahin? Sebaliknya kan ini. Padahal kita tahu iki adalah hadis Rasul. Dawuh Rasul, ibumu 3 kali orang yang harus diperlakukan dengan baik. Tapi faktanya, siapa yang sering mendapatkan perlakuan tidak baik? Ayo dijawab. Ibu. Oleh orang sak rumah bahkan. Oleh anak perempuannya juga, oleh anak laki-lakinya juga. Dalam kasus misalnya keluarga yang menurut aku tidak sehat, keluarga yang tidak sehat. Bapak yo marai, anak yo marai, ikine yo marai. Akhirnya ibu jadi marah-marah juga. Gak tahu harus dilampiaskan kepada siapa. Misalnya dia sering dimarahi oleh suaminya, sering disalahkan oleh suaminya. Karena biasanya begini, orang yang melakukan itu mesti orang yang lebih kuat dari dirinya. Sering dimarahi oleh suaminya atau bahkan naudzubillah mendapatkan perlakuan kasar atau omongan kasar dari suaminya. Akhirnya dia pun akan cari pegel-pegel yo, golek pelampiasan kemarahan. Lalu kepada siapa yang lebih lemah? Pada anaknya. Ini satu sisi. Tapi sisi yang lain, kenyataan itu juga memperlihatkan bahwa kita semua tahu hadis ini, tapi hingga hari ini perlakuan kita itu belum sepenuhnya mencerminkan pengetahuan kita tentang bagaimana seharusnya menjadikan ibu kita itu sebagai orang yang paling harus diperlakukan dengan baik. Orang serumah kalau sakit, budaya di kita, siapa yang paling ngopeni? Ibu. Tapi saat ibu kita sakit, siapa sing ngopeni? Dirinya sendiri. Apakah itu cermin dari hadis ini? Boten. Kita tahu ceramah yang muni, ibumu muliakan, ibumu wong lanang ceramah yang ngono, ibumu wedok ceramah yo ibumu. Tapi saiki sing penting duduk ceramai. Apakah perlakuan kita sudah mencerminkan itu kepada ibu kita?
Ono wong lanangku sing ngerti. Sampai bilang, jangan sakit ya Ma. Sing nyeluk mama. Sing nyeluk mbok aja loro mbok. Dek aja loro dek. Sing ndak mesa saya aja loro ya saya. Nek sampean loro, bingung omah iki amburadul murat-marit. Ayo faktane ngono nek wis ibu sing loro, iku wis murat-marit. Pas panganan ning meja iku wis tidak selengkap biasanya. Jadi kita itu sering tidak menghargai kerja-kerja yang dilakukan oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Kita menganggap itu lumrah biasa, ya kudune ancene ngono tanpa penghargaan. Sekalipun ya banyak orang tua khususnya ibu tidak ingin dihargai. Tapi kok kewajiban kita mestinya. Engko nek wis ibu sakit, biasanya di meja itu ada makanan ini itu. Masing-masing dari anaknya itu ibu tahu mana kesukaannya. Anakku iki seneng tempe, ono tempe ning kono. Anakku iki seneng telur, ono telur ning kono. Anakku iki seneng ayam, ono ayam ning kono. Bapak anak-anak iki senengane sate, ono sate ning kono. Ono kabeh. Ibu sangat tahu apa kesukaan anggota keluarganya. Tapi apakah sebaliknya? Anak tahu apa kesukaan orang tuanya. Kamu tahu apa kesukaan ibumu? Yang kecil aja yang biasa. Makanan favoritnya apa? Warna favoritnya apa misalkan. Gak usah warna sih, kebutuhan pokok. Makanan favoritnya apa? Apa yang beliau tidak suka? Apa yang bikin beliau alergi? Kamu tahu? Aku tak mau tahu. Padahal beliau tahu, ibu tahu apa saja yang menjadi kesukaan anak-anaknya. Kesukaan suaminya. Kita tahu hadis ini, tahu sampai Rasulullah dawuh 3 kali, betapa kita harus memperhatikan ini. Tapi praktek dalam kehidupan kita tuh justru paling tidak husnu sahabah kepada yang namanya ibu. Nek ngono kan berarti awake dhewe ora nglakoni dawuhe Kanjeng Nabi, ya apa gak? Kita berbuat baik nunggu beliau lemah dulu. Nunggu beliau tidak bisa berbuat apa-apa dulu. Baru kita gubuk-gubuk mau berbuat baik. Nunggu masuk rumah sakit dulu. Baru kita berempati, oh ibuku loro dan seterusnya. Baru berempati. Padahal setiap hari perempuan itu, kebanyakan perempuan itu, ibu terutama, dia bangun lebih awal, dia tidur paling akhir di rumah. Apakah kita melihat itu? Sebagai anak misalnya, atau sebagai suami misalkan. Apakah kita sadari itu? Ibu itu memastikan anak-anaknya tidur dulu semuanya dengan nyenyak, sehat, memastikan. Bahkan kalau masih kecil-kecil tiap hari didemai bathuke, memastikan anak-anakku ini sehat. Walaupun bathuke dhewe iki panas. Awake dhewe iki loro, iku gak diperhatekno. Tapi kemudian kita berbuat yang sama saja tidak bisa, tidak melakukan. Tapi kita menambahi dengan sering menyakiti. Betapa tidak husnul khuluqnya kita. Satu kepada sesama umat manusia. Yang kedua terhadap ibu yang seharusnya itu kita muliakan. 3 kali. 3 derajat, 3 kali lipat dibanding semuanya. Dimulai dari hal mana kita bisa menerapkan hadis iki? Dalam ruang lingkup sing sederhana. Misalkan, bantu pekerjaannya yang ringan-ringan. Kalau ibu misalnya di rumah, ibu kita tidak sama. Ada yang misalkan bekerja di ruang-ruang punya peran ganda. Ono sing hanya di peran rumah tangga saja.
Ada yang punya peran ganda, ya di rumah, ya bekerja di sekolah atau di kantor. Ada yang di rumah saja, ada yang ngopeni perusahaan nih misalnya. Perusahaan ini misalnya duwe sawah ini perusahaan ini. Ke sawah misalkan. Kerja sama kan, ojo kemudian dilihat itu tidak bagian dari usaha dia, beliau. Kalau kita mau menerapkan hadis ini harusnya tanpa diminta dong. Awake dhewe iki membantu meringankan tugas-tugas beliau. Iku jenenge menghormati. Jadi menghormati ku duduk hormat gerak atau berjalan di depannya menunduk-nunduk. Jadi secara fisik itu begitu, itu dianggap menghormati, boten. Tapi kita meringankan tugas-tugas domestik beliau, membantu meringankan beban pikirannya, beban hidupnya, tugas-tugas fisiknya. Itu juga bentuk kita menghormati ibu kita, karena kita tidak ingin misalnya beliau sakit, tidak ingin beliau. Kalau misalnya yang mondok ini, ya apa caranya? Berbuat baik. Kurangi dengan sangat, atau kalau perlu jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat ibu kita terbebani. Ojo ngomong sing elek, bukan Al-Quran juga bilang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ojo ngomong Gus, apalagi menghardik. Lah mulut kita ini berapa sering kita menyakiti ibu. Duit kiriman telat didik wae sudah ngomong yang macam-macam. Wis kena nas hadis ini semua kita. Kita bukan akmalul mukmina imanan. Bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Bukan umat mukmin yang baik. Juga bukan umat mukmin yang mau melakukan dawuh Nabi menghormati ibunya. Dalam kerja-kerja atau dalam konteks sosial yang lebih luas itu kudune orang itu atau siapa yang berwenang itu juga memahami kondisi kompleks perempuan wong wedok dan membuat kebijakan-kebijakan yang juga menghargai peran perempuan. Jadi keberadaan perempuan. Yang hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaiha salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaiha salam, marhaban ya binti. Di Fatimah alaiha salam. Ini marhaban bibnati gitu ya. Marhaban bibnati, selamat datang anak perempuanku. Sugeng rawuh anakku. Bahasa Jawa nih. Waqalat Ummu Hani lan ngendika sapa Ummu Hani radhiyallahu anha, jitu ilan Nabi, saya datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jitu teko ingsun an-nabiyya ing Nabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala mangko dawuh sapa Nabi, marhaban ya bi Ummi Hani, marhaban bi Ummi Hani, riwayataken hadis sapa Al-Bukhari. Wa Ummu Hani radhiyallahu anha ya bintu ammin Nabi. Ummu Hani iku anak wadone pamane Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Thalib, rupane Abi Thalib. Wa ya utawi Ummu Hani iku ukhtu Ali bin Abi Thalib, dulur wadone Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Habis masa jahiliyah yang seperti itu, ya Rasulullah mengangkat harkat derajat perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya sebagai perempuan, sebagai sesama umat manusia yang sama-sama harus dimuliakan, harus dihargai, harus diakui keberadaannya, harus diapresiasi perannya.
dihargai peran-perannya, itu dalam lingkungan keluarga Rasulullah mencontohkan, nek anak wadone teko itu disambut karo Kanjeng Nabi. Marhaban ya Fatimah. Itu perempuan-perempuannya Rasulullah kalau datang disambut kalau Rasulullah. Jahiliyah, jangankan zaman jahiliyah, jangankan menyambut. Terus gak dianggap blas. Bosen tak buak, bosen tak weno sopo. Bosen tak kekno sopo. Sopo sing gelem iki, sopo sing gelem. Kayak duwe barang. Iki sopo maskerku kakean, sopo sing gelem. Sangat tidak berharga, tapi Rasulullah hadir sampai nyontohno anaknya teko iku disambut. Sini. Selamat datang. Ya Fatimah ikut. Tentu saja itu sikap revolusioner Rasulullah terhadap perempuan. Nek saiki mungkin ya ora revolusioner, saiki wis lumrah lah. Ngono. Tapi Rasulullah itu ajaran seperti ini nih hadir di saat sebelumnya. Jangankan disambut perempuan itu. Jangankan diesemi anake wedok iku. Wong lahir dibunuh. Kalau sudah tumbuh itu dijadikan budak. Jadikan permainan. Moro-moro terus Kanjeng Nabi anak wedok disambut dengan penuh kasih sayang. Sugeng rawuh anakku, sugeng rawuh. Seneng Rasulullah menyambut anaknya. Nah, ini satu tindakan di masa itu adalah tindakan yang monumental, sing revolusioner. Perubahan sikap yang luar biasa dari seorang yang berakhlak luar biasa, yang kemudian itu mengagumkan semua umatnya kala itu, terutama para perempuan. Sehingga lahir hadis ini, riwayat Aisyah, koyok ngono kula perhatiane Nabi nang wedok-wedok. Nang putrane yo ngene, nang garwane yo ngene, disambut koyok ngono. Lah iki kudune dadi pendidikan akhlak para laki-laki terhadap perempuan. Jadi bagaimana ia menyambut istrinya, bagaimana ia isu nyiapno masak sahur, habis itu kan puasa ya, lihat barang dapur habis, berangkat gak adek turu, mulai jam 2 malam, gak adek turu, langsung berangkat nang pasar, blonjo, tekan ngarep omah jam 8, kon diae kelayapan ae. Kon diae amene kelayapan sale. Dikodok karo sing lanang. Lho, kata keimangan sampean. Ya meskipun kalau mau muasyarahnya bil ma'ruf padha apike ya izin lah ngono. Mosok metu. Ya, kula izin medal kedap. Beli ini izin lah. Kalau melihat konteks ini juga seperti itu pula Rasulullah memperlakukan anak-anak perempuan di rumahnya, kemudian perempuan-perempuan yang ada di rumah beliau. Iku Rasulullah. Kok terus ada yang ngeles gitu, beralasan pula Rasulullah, kita bukan Rasulullah. Lah terus apa kita? Kita ya hidup ya untuk mencontoh, mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu harus dilakukan oleh laki-laki saja? Mboten. Perempuan juga akan sangat baik jika melakukan itu pada sesama perempuannya. Menyambut ibunya rawuh, disambut dengan penuh penghormatan. Berdiri, dia berdiri menyambut. Duduk kemudian ada yang datang berdiri itu kan penghormatan. Dalam tradisi kita itu penghormatan, disambut. Anaknya yang ngono mantuk sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut. Ya. Terus nih, aku lah bu, nang pondok betul disambut, sok munu kae wilayah nyambut. Yang lain ya mengucapkan salam, marhaban, selamat datang, baik. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasul, itu tentu tidak mudah merubah budaya itu yang sebelumnya sangat ekstrim.
gak ngergani wong wedok blas. Terus sampai pada perlakuan kecil-kecil itu oleh Rasulullah diberi contoh. Nah, sebenarnya lebih mudah kita melakukan itu di zaman ini. Ya, karena zaman ini sudah zaman-zaman di mana perhatian terhadap perempuan itu usaha-usaha untuk upaya-upaya untuk memberikan wawasan terhadap perempuan itu sudah makin banyak atau makin masif, sehingga kita perlu mengembalikan semangat atau spirit semangat Rasulullah ini di kehidupan kita hari ini. Saya kira itu. Jadi ini semua hanya menjadi bacaan belaka yang kemudian tidak ada artinya lagi bila kita tidak memulai melakukan perubahan-perubahan setelah kita membaca hadis-hadis Rasul ini. Yang terbaik di antara kita adalah yang mau memulai perubahan di dalam lingkungan terkecil kita, di dalam lingkungan yang lebih luas di mana kita bermuasyarah dengan lebih banyak orang, dengan bermuasyarah dengan para perempuan itu. Nah, terutama tadi tentang ibumu itu belum panjang lebar saya terangkan. Apakah kita memperhatikan kesehatannya, apakah kita memperhatikan gizi makanannya, apakah kita memperhatikan perasaannya, apakah kita kadang kita belum sampai jauh ke sana. Itu saja kita nggak melakukan, tapi terus menambah beban penderitaan dengan kita sering menyakiti, sering ngomong gak enak, sering. Itu semua kan termasuk menzolimi sesama umat manusia, khususnya ibu kita. Ya, ngono kok muni menghormati orang tua terutama ibu, sementara kita tidak melakukan itu pada orang-orang yang seharusnya kita hormati, kita sayangi, kita perhatikan, kita ringankan tugas-tugasnya, sehingga kita menjadi yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, yang khiyarukum linisaikum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan pencerahan sekaligus perubahan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.